Shalom Bapak Ibu sekalian, kasih setia Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan pemeliharaan dan pimpinan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat terasakan. Pagi hari ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu, terangilah pikiran dan hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita membaca dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penekanannya adalah pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita berbicara tentang hukum Taurat versus hukum kasih. Permisi bertanya, ada berapa banyak hukum Taurat orang Yahudi? Ada yang bilang 10 perintah Allah. Bukan, itu bukan maksud saya, salah. Sebenarnya ada 613. Belum lagi bila diuraikan peraturan-peraturan orang Yahudi 613 itu, maka bisa menjadi ribuan peraturan yang ada. Oh, akan repot banget untuk menjalaninya. Bukan hanya repot, tetapi hal yang tidak mungkin. Karena apa? Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Pertanyaannya, siapa manusia yang bisa memenuhi seluruh hukum Taurat tersebut? Sejujurnya, pasti tidak ada yang bisa. Dalam situasi seperti demikian, ada berita anugerah. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Puji Tuhan. Jadi kematian Kristus bukan saja menebus dosa-dosa kita, tetapi Efesus 2 ayat 15 berkata, juga membatalkan hukum Taurat yang begitu rumit dan banyak itu. Jadi kalau begitu, apakah tidak ada hukum dalam hidup perjanjian baru? Nats kita hari ini berkata, ada dua hukum kasih yang utama dan besar, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Contohnya, hukum kasih di atas hukum Taurat, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Orang Farisi dan ahli Taurat melihat orang disembuhkan, ada melihat mujizat, bukan bersuka cita, tetapi malah bersekongkol mau membunuh Tuhan Yesus Kristus. Matius 12 ayat 9 sampai 15. Itu contohnya. Jadi berdasarkan peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa pengajaran dan pendekatan Tuhan Yesus bukan law oriented, bukan berorientasi kepada hukum, tetapi people oriented atau love oriented, berorientasi kepada kasih. Dia mengasihi jiwa-jiwa yang sakit dan yang berdosa. Pertanyaannya, bagaimana sikap hati dan etika Kristen kita? Apakah kita lebih mirip ahli Taurat atau pengajaran kasih agung Tuhan Yesus? Demikian seperti Tuhan Yesus, prioritas gereja seharusnya bukan berbicara hukum dan peraturan-peraturan saja, tetapi harus berpatokan kepada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan kepada kekurangan apalagi menghakimi orang lain, tetapi lebih mendampingi agar orang berdosa sekalipun kita dampingin, kita pimpin supaya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaimana konsep dan keberadaan kita kalau kita menambahkan hidup kekristenan kita dengan Taurat-Taurat baru lagi agar berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak menghargai kematian Yesus Kristus yang telah memerdekakan manusia dari perbudakan hukum Taurat. Firman Tuhan berkata, namun jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita dalam setiap tindakan kita, ibadah, pelayanan, memberikan persembahan, perpuluhan, dan seluruh aspek kegiatan kita dan kehidupan kita, lagi-lagi bukan berdasarkan pada hukum atau aturan semata, tetapi berdasarkan pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Terpujilah pengajaran agung Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh diingatkan lagi untuk pengajaran agung Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nilai hidup kami dan apa yang kami lakukan barometernya. Apakah kami mengasihi Tuhan? Apakah kami juga mengasihi sesama? Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.